Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Roha. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian UKIN materi minuman halal. Silakan simak video praktek pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan diawali membaca ta'awudz basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelumnya Rina ingin mengecek kehadiran dan absensi anak-anak terlebih dahulu. Arya Muhammad Wildan, hadir Bu. Muhammad Anas Maulana, hadir Bu. Arini Maya Fauni, Fitria Sulfi Maulida, Filia Zakia Asmi, Nabila Hawa Hamiza, Khalifatul Lutfi Maulida, Mahmuda, Muhammad Azmi Lutfil Maula, Muhammad Irfan Nanda Aryati, Muhammad Munifur Hadi, Muhammad Naufal Musaid, Min Amrina Rasyada, Nika Maulinda, Muhammad Rian Darmawan, Riha Ardiana, Zahira Afra Sabrina. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak hadir semua. Anak-anak, sebelum belajar dimulai, agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah hari ini semangat semua. Anak-anak, sebelum tadi berangkat sekolah sarapan dulu apa belum? Sebelum sekolah harus sarapan terlebih dahulu agar tetap sehat dan kuat. Tadi malam apa yang anak-anak pelajari? Tentang minuman halal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali belajar bersama dalam materi mapel fikih. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang minuman halal. Pada minggu yang lalu, materi yang sudah kita pelajari adalah tentang makanan halal dan minuman haram. Makanan halal dan haram. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari haruslah makanan yang halal. Begitu juga dengan minuman. Minuman yang harus kita konsumsi sehari-hari adalah minuman yang halal, baik dari segi zatnya
cara memperolehannya. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu tentang minuman halal? Oh iya, Mbak Muda. Jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang diharapkan menurut syariat Islam. Iya, tepat sekali, tepuk tangan buat Mbak Mahmuda. Minuman halal adalah minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan menurut syariat Islam. Minuman yang kita konsumsi sehari-hari haruslah minuman yang halal. Coba sebutkan anak-anak contoh minuman halal yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya apa saja? Ada susu, ada teh, ada kopi, ada es jus, dan sebagainya. Anak-anak, sebelum Bu Rina menjelaskan materi tentang minuman halal melalui media PPT atau PowerPoint, Bu Rina ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan atau menguraikan tentang pengertian minuman halal dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menelaah berbagai dalil tentang minuman halal. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam atau jenis-jenis minuman halal. Tujuan yang keempat adalah peserta didik mampu menyebutkan hikmah tentang mengkonsumsi minuman halal. Tujuan pembelajaran yang kelima adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman halal. Anak-anak, sebelum Bu Rina menjelaskan materi melalui media PPT agar lebih fokus, mari kita tepuk fokus terlebih dahulu. Mulai, tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Ya, anak-anak sudah fokus semua. Sekarang kita bisa mengamati dan memahami tentang penjelasan dari minuman halal. Untuk yang pertama adalah pengertian minuman halal. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata al-tashribah yang artinya minuman-minuman. Sementara halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan atau tidak dilarang menurut hukum agama. Dengan begitu, minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Minuman yang baik adalah minuman yang bermanfaat dan menyehatkan bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, kita harus bisa memahami atau menelaah berbagai dalil tentang hukum minuman halal. Dalil yang pertama adalah dari hadis. Coba kita baca bersama dalilnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Yang artinya setiap hal yang memabukkan itu disebut khamr atau miras, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Itu adalah dalil dari sebuah hadis. Sekarang kita harus bisa memahami dalil melalui Al-Quran terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak-anak adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan yang salah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Setelah memahami atau menelaah berbagai hukum atau dalil tentang minuman halal, sekarang kita harus mengetahui dan menyebutkan tentang jenis-jenis minuman halal. Ada berapakah jenis-jenis minuman halal? 5. Ada 5. Jenis minuman halal yang pertama adalah semua air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Contohnya adalah madu, air susu, binatang halal, kemudian air kelapa. Kalau air susu yang berasal dari binatang haram, maka hukumnya halal apa haram? Haram. Karena jenis minuman halal yaitu haruslah air susu dari binatang yang halal. Sekarang jenis minuman halal yang kedua adalah air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Contohnya adalah arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Jenis minuman halal yang ketiga adalah air atau cairan yang bukan benda najis atau terkena najis. Contohnya adalah minuman bercampur alkohol atau dioplos dengan cairan lain yang berupa najis. Jenis minuman halal yang keempat adalah air atau cairan yang suci yang didapatkan dengan cara-cara yang halal. Jika memperolehnya dengan cara yang haram, apakah termasuk jenis minuman halal? Tidak. Misalnya minuman yang diperoleh dengan cara mencuri, maka hukumnya adalah haram. Jenis minuman halal yang kelima adalah air atau cairan tersebut mengandung manfaat bagi tubuh. Jika minuman tersebut memberikan madarat atau membahayakan bagi kesehatan kita, maka tidak termasuk jenis minuman halal. Setelah itu kita harus tahu bagaimana membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Cara yang pertama adalah kita harus bisa memahami perbedaan minuman yang halal dan haram. Cara yang kedua adalah memahami bahaya minuman haram, karena minuman haram itu sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Cara yang ketiga adalah berhati-hati dengan pengolahan minuman, bahwa kita harus mengolah minuman itu dengan benda-benda yang tidak najis, jangan sampai terkena hal-hal yang najis. Yang keempat adalah selalu memperhatikan minuman yang akan kita minum dan dipastikan minuman tersebut bersih dan baik. Itu adalah cara-cara membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Selanjutnya adalah tentang hikmah mengkonsumsi minuman halal. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama kita baca bersama coba. Menyehatkan badan, jasmani dan rohani. Yang kedua, membuat pikiran jernih
lainnya. Kemudian ada juga minuman halal yang tidak berlabel halal. Misalnya ada apa? Saja air kelapa, ada jus buah, ada es teh, ada es campur dan sebagainya. Itu adalah minuman halal yang berlabel halal dan tidak berlabel halal. Jadi penjelasannya sudah disampaikan Bu Rina. Apakah anak-anak ada yang bertanya? Oh iya, dari Mbak Rina, silakan. Bagaimana hukumnya jika ada minuman di dalam gelas yang terkena kotoran cicak? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya jika ada air minum atau minuman di dalam gelas yang terkena kotoran cicak? Nah, kotoran cicak itu bagaimana hukumnya? Najis. Nah, jika ada minuman yang terkena najis, maka hukumnya haram atau tidak halal. Karena salah satu jenis minuman halal adalah cairan yang suci yang tidak terkena najis. Tepuk tangan buat Mbak Rina. Sekarang ada yang bertanya lagi dari anak laki-laki? Oh iya, Mas Aim, silakan Mas Aim. Iya, bagaimana hukumnya jika ada minuman halal yang didapatkan dari hasil mencuri? Hukumnya apa anak-anak? Haram. Jelas tidak halal. Karena apa? Salah satu jenis minuman halal adalah cairan atau minuman yang didapatkan dengan cara yang halal. Jika dengan cara yang mencuri, itu namanya tidak didapatkan dengan cara yang halal, tetapi dengan cara yang haram. Sudah paham semuanya, anak? Setelah semuanya paham, mari kita berdiskusi. Kita berdiskusi dengan membentuk kelompok. Dalam satu kelas ada 20 anak, kita buat 4 kelompok. Setiap kelompok ada 5 anak. Nah, sekarang kita buat forum diskusi. Mulai. Sebelum diskusi dimulai, Bu Rina mau menanyakan mengenai tentang materi yang sudah Bu Rina jelaskan. Untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Bunyikan dalil tentang minuman halal. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 3. Jelaskan pengertian minuman halal. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 3. Minuman halal adalah minuman yang terbuat dari jenis-jenis atau bahan-bahan yang dihalalkan menurut syariat Islam. Kali ini kita akan berdiskusi. Saya bagi setiap kelompok 1 lembar kerja diskusi. Nanti dikerjakan secara bersama-sama. Sudah mendapatkan lembar kerja semuanya? Sudah. Sekarang coba kita perhatikan. Sebelum anak-anak berdiskusi, perhatikan apa yang disampaikan Bu Guru mengenai yang akan kalian diskusikan. Lembar kerja yang pertama adalah dalam minuman halal tidak harus berlabel halal, maka pertanyaan yang pertama, sebutkan 5 macam minuman halal yang berlabel halal yang biasa kamu minum. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 5 macam minuman yang tidak berlabel halal yang biasa kamu minum. Itu untuk lembar kerja yang pertama. Sekarang lembar kerja yang kedua yang harus kalian diskusikan
adalah mengenai tabel. Lembar kerja yang kedua yaitu perhatikan tabel berikut, golongkan minuman yang terdapat pada tabel sesuai dengan label halalnya dengan memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia. Di sini ada nama minuman, nanti kalian diskusikan minuman mana yang termasuk jenis minuman halal yang berlabel halal atau jenis minuman halal yang tidak berlabel halal. Coba semua. Ya. Kalian nanti boleh membuka buku atau mencari sumber-sumber yang lain untuk menyelesaikan diskusi tersebut. Diskusi mulai. Sama ada yang menulis, ada yang memberikan pendapat atau masih masukan yang lain. Apa ada yang kesulitan mengenai diskusi tersebut? Ya, sudah. Bisa buka buku atau juga ada masukan, ada yang menulis, dan sebagainya. Anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Jika diskusinya sudah selesai, silakan anak-anak mempresentasikan maju ke depan dari tiap kelompok yang diwakili oleh satu
Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sudah benar? Iya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4, silakan maju ke depan. Sudah siap kelompok 4? Sudah. Lembar kerja yang pertama, dalam minuman halal tidak harus berlabel halal, maka yang pertama, sebutkan 5 macam minuman halal yang berlabel halal yang biasa kamu minum. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 5 macam minuman yang tidak berlabel halal yang biasa kamu minum. Iya. Sekarang lembar kerja yang kedua, silakan dibaca hasil diskusinya. Kelompok yang lain bisa memperhatikan. Iya, bagaimana jawabannya? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 4. Alhamdulillah untuk diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bahwasanya minuman halal yang berlabel halal yang biasa kita minum adalah seperti Fanta, Sprite, Coca-Cola, Yakult, dan sebagainya. Dan ada jenis minuman halal yang tidak berlabel halal yang biasa kita minum seperti es kopi, ada es teh, ada es campur, ada yang lainnya. Kemudian juga ada tabel tentang jenis minuman halal yang berlabel halal dan yang tidak berlabel halal. Alhamdulillah untuk keempat kelompok ini sudah paham semua dan hasil diskusinya adalah baik. Nah, selanjutnya setelah kita berdiskusi, kita mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kita kerjakan individu, tidak kita kerjakan kelompok. Kerjakan per anak sendiri-sendiri. Sebelum Bu Rina membagikan lembar LKPD, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sekarang berdiri semuanya. Sudah siap ice breakingnya? Lebih semangat dan lebih fokus dalam mengerjakan LKPD nanti. Sudah siap? Sudah. Ice breaking dimulai. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Kita ulangi sekali lagi agar lebih fokus dan lebih semangat lagi. Ice breaking dimulai. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat.
dikasih ditulis nama, mata pelajaran dan kelas, ya. Jangan lupa diisi. Pengerjaannya 10 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai pengerjaannya? Kalau sudah, sekarang kita kumpulkan lembar tugas yang sudah kalian kerjakan. Alhamdulillah semua tugas dan pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Apa yang kalian simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Tentang apa? Tentang minuman halal, jenis-jenis minuman halal, dan hikmah mengkonsumsi minuman halal. Apakah anak-anak hari ini senang dengan pembelajaran melalui media PPT dan problem based learning? Apakah anak-anak senang? Senang. Alhamdulillah senang. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga